Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan ananda semua selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Anandaku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum belajar jangan lupa berdoa dulu ya, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman untuk kita semuanya. Baik, anandaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum pelajaran dimulai, Ustadz mau kasih pertanyaan bonus nih. Nah, jadi yang bisa menjawab nanti Ustadz kasih hadiah ya. Pertanyaan ini saya ajukan untuk seluruh kelas 3. Jadi, dua orang tercepat akan mendapatkan hadiah dari saya. Nah, jika sudah tahu jawabannya, langsung japri Ustadz. Langsung japri Ustadz apa jawabannya. Pertanyaannya lihat di papan tulis ya. Baik, anandaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke pembelajaran ya. Baik, yang pertama itu adalah asbabul wurud. Asbabul wurud itu adalah sebab munculnya hadis. Nah, jadi pada peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah, para sahabat melaporkan adanya seseorang yang berhijrah dari Makkah ke Madinah untuk menikahi seseorang wanita bernama Ummu Qais. Jadi niatnya ini bukan hijrah, tapi niatnya ini untuk menikahi Ummu Qais. Secara lahiriah, apa yang ia lakukan sama dengan apa yang dikerjakan oleh para sahabat. Namun, niat dan tujuannya ternyata berbeda. Orang tersebut hijrah ke Madinah bukan karena Allah dan mencari ridhonya, tetapi ia melakukan semata-mata untuk menikahi seseorang wanita yang bernama Ummu Qais. Berbeda dengan para sahabat Rasulullah SAW yang mulia, mereka hijrah dari Mekah ke Madinah dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dengan demikian, balasan yang mereka dapatkan pun berbeda. Orang yang hijrah dengan tujuan untuk menikahi Ummu Qais memperoleh balasan bisa menikahi dengan Ummu Qais. Sedangkan para sahabat mendapatkan pahala yang besar dari hijrahnya ke Madinah. Karena perbuatannya itu, orang tersebut mendapatkan julukan Muhajir Ummu Qais, yang artinya orang yang berhijrah demi Ummu Qais. Demikianlah kisah ya, asbabul wurud atau sebab turunnya atau munculnya hadis ini. Anandaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masuk ke kandungan hadis ya. Jadi menurut istilah fikih, niat adalah menyengaja sesuatu disertai dengan perbuatan. Lalu apa fungsi niat itu? Menurut para ulama, fungsi niat adalah untuk membedakan antara kebiasaan dan ibadah. Misalnya, Ananda memiliki kebiasaan duduk di dalam masjid. Ini bisa diniatkan untuk sekedar istirahat sebagai bentuk kebiasaan, namun bisa juga untuk beribadah, yaitu dengan niat beriktikaf. Jadi, yang membedakan antara ibadah dan dengan kebiasaan, mendapat pahala atau tidak adalah niat. Selain itu, niat juga berfungsi untuk membedakan antara satu bentuk ibadah dengan bentuk ibadah yang lain. Contohnya, orang yang mengerjakan sholat 2 rakaat, sholat 2 rakaat ini bisa merupakan sholat subuh ataupun sholat sunnah rawatib. Makanya yang membedakan keduanya ini adalah niat. Sabda Rasulullah SAW yang artinya, dan setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Maksudnya adalah setiap perbuatan disesuaikan dengan niat pelakunya, baik mengenai sah atau rusaknya, maupun kesempurnaan atau kekurangannya. Orang yang melakukan sesuatu ketaatan dengan setengah hati, maka pahala yang akan didapatkannya pun akan berkurang. Sebaliknya,
orang yang beribadah dengan sepenuh hati, maka ia pun akan memperoleh pahala yang sempurna. Kemudian, niat dari amal perbuatan terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ini maksiat. Perbuatan ini tidak berubah statusnya lantaran niat. Misalnya, orang mencuri uang dari bank dengan niat ia pergunakan untuk membangun masjid, namun niat orang tersebut memang baik, tapi hal itu tidak berpengaruh sedikit pun terhadap perbuatan maksiat yang ia lakukan, yaitu mencuri. Ia tidak dapat mendapat pahala dari Allah, bahkan sebaliknya, akan mendapatkan balasan dosa dari kemaksiatan yang ia lakukan. Yang kedua adalah ketaatan. Ketaatan bisa membuahkan pahala, bisa pula mendatangkan dosa. Ia akan membuahkan pahala jika orang melakukannya dengan niat ikhlas dengan sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Namun, bila ia melakukannya karena pamer atau riya, maka ketaatan itu berubah menjadi perbuatan maksiat. Misalnya, ada orang yang berinfak 10 juta rupiah untuk pembangunan masjid dengan niat agar dianggap sebagai orang dermawan, maka perbuatan ini tidak membuahkan pahala, bahkan mendatangkan dosa. Lain halnya bila infaknya ia niatkan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan memperoleh pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, yakni mubah. Mubah adalah sesuatu amalan yang tidak diperintahkan dan tidak pula dilarang dalam Islam. Perbuatan ini dapat berubah menjadi amalan yang mendekatkan diri kepada Allah jika disertai dengan niat yang baik, pun sebaliknya, ia juga bisa menjadi amalan yang biasa yang tidak mendapatkan pahala. Alangkah ruginya orang yang melakukan amalan mubah, tapi tidak meniatkan kebaikan di dalamnya. Misalnya, seseorang yang tidur di malam hari, jika ia niatkan untuk istirahat, maka ia hanya mendapatkan istirahatnya saja, tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Namun, jika tidurnya ia niatkan untuk istirahat dan sarana untuk menyegarkan jiwa sehingga dapat melakukan ibadah dengan baik, maka ia akan mendapatkan pahala dari tidurnya. Demikian penjelasan Ustadz untuk hadis ini. Mudah-mudahan Anda semuanya bisa memahaminya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.